Saya Ibu Maya Hartono, berasal dari Semarang. Saya mulai usaha mulai tahun 2010-an ya, 2010 awalnya itu mulai dari souvenir. Sebelumnya mulai 2010 itu sampai ini sebelum pandemi, saya memang souvenir dan masih offline. Tapi begitu pandemi, yang offline ini kan pesanan dibatalkan semua. Terus saya beralih juga masih bidang yang sama, jadi jahit menjahit juga. Saya usaha ke apron, terus ke sarung tangan dan topi untuk masak. Nama Bayu Angga, asal kota Mataram. Usaha saya itu ayam gepuk langsung. Itu usahanya jenisnya olahan ayam goreng gitu ya. Jadinya ayam goreng kita olah dengan bumbu spesial, diolah dengan teknik spesial. Jadi kita kemas dan itu kita pasar secara online. Terus kalau untuk keluh kesahnya sih ya banyak sih, mulai meniti dari awal itu mulai dari modal sana gitu. Terus untuk pemasarannya seperti apa, kita kan masih ngeraba nih untuk usaha kuliner karena baru usaha mulainya sekarang. Melambat laun akhirnya ya pelan-pelan. Heri Suherman, founder dari di Sakerso, kota saya Bandung. Nama perusahaan saya Sakerso yang bergerak di pengolahan kopi mentah sampai kopi siap saji, siap seduh. Untuk tahun berjalannya sudah mulai satu tahun. Terus keluh kesah paling di awal-awal ya yang sulit. Yang sulit sudah dari mulai pengambilan barang, pengolahan, pemilahan bahan baku. Untuk tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini kendala-kendala tersebut sudah mulai melewati ya. Sekarang paling tinggal di pemasaran. Dan saya dapat ide apron itu karena saya lihat bahwa anak-anak muda sekarang lebih banyak terjun ke dapur ya. Jadi entah jadi barista, mungkin chef-chef kecil. Nah dari situ saya berpikir kalau saya membuat apron, mungkin anak-anak muda-muda itu akan tertarik. Karena itu juga untuk kebersihan juga kan. Jadi kalau masak itu kadang-kadang bisa kena minyak atau mungkin tepung atau apapun juga lah. Kalau yang di dapur itu kan biasanya kotor. Kebetulan di daerah saya bahan baku untuk kopi itu melimpah ya. Terus apalagi pas kemarin masa saat ini masa pandemi itu bahan baku itu tidak terpasarkan dengan baik ya keluar. Biasanya ada ekspor itu sampai ke Belgia, Meksiko itu. Kemarin itu tutup pasar ekspor itu kopi itu. Nah, otomatis sekarang di wilayah saya ya, khususnya itu bahan baku itu melimpah banget. Nah itu paling jadi dasar ya buat saya untuk
mengolah kopi? Kalau ide bisnisnya sih karena pertama jujur ya, ini istri saya pertama masak tuh. Nah dengan olahan itu, cuman kebetulan saya ngerasa kok ini cocok nih di lidah saya, gimana sih kalau contohnya ini untuk orang lain. Udah kita coba ini, saya undang teman-teman gitu kan, tak kasih gratis aja pertama. Nah seneng di situ, mulai dari situ ada nih peluang gitu. Kalau yang apron ini sudah beberapa jadi teman-teman, jadi saya masukkan ke Facebook, saya masukkan ke status WA, lumayan juga sudah ada banyak pemesan. Kalau sekarang by online tetap, karena sekarang kan lagi persiapan untuk buka. Memang usahanya kan masih belum terlalu lama gitu. Jadi by online mulai dari Instagramnya, Facebook itu karena promosi WA itu tadi. Sementara dibantu teman-teman karena mau lanjut ke ini apa itu namanya endorsing, masih mikir-mikir sih mas. Pencatat keuangan itu saya mulai aktif lagi itu setelah saya ikut pendampingan. Itu saya berarti mulai bulan Juli ya. Sampai sekarang saya masih mencatat pemasukan dan pengeluaran. Catatan keuangan sampai saat ini ya surplus. Nah, kebetulan juga kan dari ikut ini kan diajarin bagaimana caranya. Gitu kan. Awalnya sih digabung untuk rekening segala macam, terus nggak ada catatan keuangan tiap hari seperti itu. Cuman dari pelatihan yang saya terima, saya mulai jalani nih gimana sih caranya. Kita buka 2 rekening gitu, atur ini untuk modal, ini untuk pengembangan dan syukur sih sekarang sudah mulai terbantu untuk masalah keuangan. Untuk pencatatan keuangan ya untuk saat ini sampai udah masuk ke baru di sama neraca kan, sesuai dengan apa yang di-share daripada para mentor dari pendampingan. Saya masih punya karyawan, jadi sejak yang kemarin itu sudah tinggal 3 karyawan. Kalau SDM belum ada karyawan sama sekali, karena sekarang masih tahap pengembangan. Saya masih untuk selama saya masih bisa handle sendiri ya. Tapi kalau untuk dua siapa yang ngebantu suami istri, jadi sama istri saya berdua. Karyawan untuk saat ini masih dalam skala kecil Bu ya. Menggunakan dari kebun sampai pengolahan itu sekitar 10 orang lah, 10-15 orang. Lebih apa ya, saya lebih bisa melihat jadi banyak kekurangan yang terjadi pada perusahaan saya. Yang pertama itu jadi dari masalah keuangan ya, jadi saya lebih disiplin untuk mencatat. Terus dari sumber daya manusianya, terus dari cara kita terutama untuk pemasaran yang di online itu banyak Mbak, mulai dari segi pemasarannya ya, promosi dan lain-lain, segi pengelolaan keuangan, mulai dari efisiensinya seperti apa, itu dapat semua dari pelajaran ini yang kebetulan memang dari awal saya beberapa sudah dapatkan knowledge waktu di kampus, cuman kan nggak terlalu dalam, nggak terlalu fokus. Setelah ikut ini jadi ikut dapat banyak tambahan ilmu seperti itu. Menurut saya ini bagus sekali ya untuk seperti saya. Jadi mungkin yang mengabaikan dari keuangan atau mengabaikan sumber daya manusianya, setelah saya ke pendampingan ini banyak diingatkan supaya
kembali ke apa ya, jalurnya, dan saya memang merasakan memang banyak manfaatnya. Itu semua ya berguna banget untuk UKM ya. Bermanfaat banget, bisa diterapkan, diaplikasikan di perusahaan, apalagi perusahaan yang rintisan ya, merintis. Gini, luar biasa sekali ya Pegadaian bisa menggandeng dari pihak Universitas Indonesia ini Mbak ya, mengadakan pelatihan seperti ini, karena jujur UMKM sekarang ini diperlukan banyak pelatihan yang semacam pelatihan, karena UMKM ini sendiri kan salah satu ujung tombak ekonomi Indonesia. Nah, saat pandemi ini juga kalau menurut saya perlu adanya pelatihan, di samping memang harus kita butuh penambahan modal ya gitu. Cuman pelatihan ini maksudnya pas klinik, nantinya orang yang belum begitu tahu bagaimana untuk sangat terbantu. Terima kasih sekali untuk pelatihan ini, karena yaitu tadi menambah pengetahuan saya dan lain sebagainya.